Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kembali lagi nih, tak bosan-bosannya kami dari Ngaji ID mengadakan podcast ini ya, dalam acara Sahur Talk menemani sahabat Ngaji ID semua. Bersama saya Kang Abdul, masih ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Kang Rijal, Kang Mugi, Kang Dedi, dan Kang Majid. Ya, oke, pada kesempatan ini yang akan kita obrolin, yang akan kita sharing-sharing adalah temanya tentang, ini kan Ramadan masih ya, kita masih bersyukur nih ya, masih berada di bulan suci Ramadan gitu. Challenge-nya, tantangannya adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, itu kan sangat erat sekali dengan, misalnya ada yang sering bilang nih, jangan gibah, jangan marah, nanti puasanya batal, ya kan? Tuh, suka ditakut-takutin seperti itu. Pertama itu dulu deh, sebenarnya apakah iya ketika kita gibah dan kemudian kita marah itu membatalkan puasa kita, atau seperti apa, nanti bisa disampaikan. Dan juga ini ya, sharing-sharing pengalaman teman-teman dalam mengelola emosi. Emosi ya, sehingga tidak gibah, tidak marah dalam keadaan situasi apapun gitu ya. Apalagi sekarang-karang ini kan banyak nih yang bisa mancing emosi gitu kan, baik dari lingkungan di rumah ataupun di pekerjaan atau bahkan di lebih luas lagi negara misalnya ya kan. Ini dikit-dikit kalau lihat berita ini bawaannya gede, kesel, emosi. Nah, bagaimana nih teman-teman semua dalam menyikapi ini agar dapat mengelola emosinya? Pertama langsung ke Kang Dedi dulu. Tadi kan udah di-spill Kang. Sebetulnya apakah gibah dan marah? Sering bikin marah. Punya kangen sama teman juga. Siapa marahnya? Itu dia. Apakah dapat membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan ini atau seperti apa? Terus bagaimana panduan Islam ya, panduan Islam dalam mengelola emosi seorang manusia sehingga emosi itu bisa dikendalikan. Tafadhol Kang Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama tadi gibah, marah, ya, namimah, ya, adu domba dan sebagainya itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Secara fikih. Secara fikih. Maksudnya apa ini? Maksudnya nih. Secara fikih kan yang membatalkan puasa kan makan, minum, ya kan, berhubungan suami istri di siang hari, ya, membatalkan. Ya. Tapi kalau gibah, ngomongin orang, adu domba, ya kayak namimah dan sebagainya, itu enggak membatalkan puasa secara fikih. Tapi secara hakikatnya itu membatalkan pahala puasanya. Ya, konsekuensinya beda. Kalau batal puasa kan harus mengganti. Tapi kalau batal pahalanya ya nggak harus ganti gitu. Cuman dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi rugi sekali karena gibah itu kan kalau dalam Al-Qur'an disebutkan seperti dia memakan bangke. Lagi puasa tapi makan bangke lagi. Waduh, batal itu pahalanya. Makanya kalau lagi puasa ya jangan gibah, ngomongin orang. Kalau lagi puasa, kalau udah buka puasa, Gibah boleh, Mas. jangan. Tahan-tahan dia kan banyak konten-konten tuh tahan-tahan. Ntar nunggu maghrib ya. Hari habis itu langsung diluapkan. Ya itu makanya kemarin di episode berapa itu kan saya bilang puasa itu adalah momen kita dilatih sama Allah ya kan. Puasa aja bisa nahan gibah ya kan, bisa nahan gak ngomongin orang. Berarti di bulan-bulan lain sebenarnya bisa gitu. Nah kemudian berkaitan dengan emosi ya, emosi itu adalah salah satu goriza gitu. Goriza itu naluri yang dimiliki oleh manusia. Emosi Manusia punya ya. namanya gorizatul baqo, itu emosi ketika dirangsang, ada rangsangan ya. Rangsangannya bisa dari orang, dari teman, dari berita ya, dari fakta-fakta ya. Misalkan ini Pak Majid nih, Contoh nih.
Emosi mulu nih. Kadang-kadang gitu. Kadang ya. Kadang-kadang suka mancing-mancing gitu loh. Mancing emosi. Ademnya aja memang yang Oh, nanti ya bisa di counter nanti ya. Tahan dulu, tahan dulu. Tiba-tiba udah janji. Afwan nggak bisa. Waduh. Alafun. Emosi mancing kan? Nih, ngomong sama orangnya. Mancing kan? Ini udah gibah, jadi ngomong langsung. Gibah sehari ada nggak sih? Oke, sorry. Ada lagi. Akhirnya ya kembali kepada fitrah manusia tadi. Jadi memang secara ini kalau kita ada ya orang yang memancing-mancing ya kita emosi. Cuman kan solusi agar kita nggak ini kembalikan kepada kesadaran bahwasanya ya semua manusia itu kadang punya khilaf ya kan, tempatnya makhlul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, itu wajar. Apalagi sekarang bulan Ramadan itu bulan menata hati ya kan, menata hati ketika ada emosi ya tinggal istighfar aja gitu, astagfirullahaladzim, ya nggak apa-apa sih ya, walaupun kayak gitu kan kita juga rambut juga nggak jatuh ya kan, sehelai rambut. Oh ya nggak masalah sih. Maksudnya nggak sampai tua gitu ya? Nggak sampai keluar uban Oh, gitu. gitu maksudnya. Ya. Ya jadi kita solusi mengendalikan emosi adalah memaafkan. Iya. Maafin ya. Itu keren banget Ya, sih, jadi Kak. kita Kalau udah bisa memaafkan. sampai ke level itu kan sebetulnya nggak mudah juga ya. Nggak mudah, tapi kalau udah terbiasa kan udah biasa, jadi biasa memaafkan. Jadi sudah biasa memaafkan. Apa karena di syuting apa gimana ya? Coba Maksudnya di Enggak, Oh, di ini kan kamera. contoh. Oh, contoh. Contoh Pas dong. kamera gimana? Ngeri juga Kan nyananya. udah memaafkan. Alhamdulillah. Oh, ya nggak cuma ini kan, orang lain kan anak ya kan, anak apalagi anak sendiri ya kan, wah lebih berat itu kadang. emosi banget. Tapi yang namanya anak-anak ya kan, Iya. dengan kita memaafkan ya, itu menjadi lebih tenang gitu. Jadi kalau kita nggak memaafkan justru malah menjadi penyakit di sini ya, dongkol dan sebagainya, itu kan penyakit hati. Malah penyakit hati bisa berubah menjadi penyakit fisik kalau kita biar. Nah, maka solusinya adalah memaafkan, apalagi bulan Ramadan ya, bulan penuh ampunan. Allah saja itu memberikan ampunan ya kan, apalagi kita sebagai hambanya harus ya meneladanilah salah satu sifat Allah, yaitu al-maghfur gitu ya, yang maha pengampun. Ampun ya. Baik, itulah tadi dari Kang Deddy bagaimana cara agar kita bisa mengelola emosi. Cuman yang pertama disadari adalah emosi itu gorizah. Jadi setiap manusia pasti memilikinya. Ketika ada rangsangan itu datang, maka otomatis akan keluar emosi itu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Mengelolanya tadi misalnya dengan menyadarinya dulu, menyadari kemudian langsung beristighfar dan kemudian memaafkan. Itu keren banget ya. Bahkan orang lain aja, dia aja belum minta maaf, kita sendiri sudah memaafkan. Itu kan keren sekali gitu loh. Keren itu. Tapi kan gimana Kang Berat? Ya memang nggak ada yang langsung tiba-tiba instan, tiba-tiba begitu. Perlu yang namanya proses. Ya sehari-hari seperti itu. Terus mungkin lama-lama jadi kebal ya, oh dia memang orangnya begitu, ya udah kita mau gimana lagi gitu kan, udah sudah memahami wataknya misalnya seperti itu. Ini jadi Nanti ada kesempatan Kang Wajid untuk mengkancer, mengklarifikasi. ngeselin banget. Kesannya kan seperti itu, tentu ini di syuting loh Kang, jangan sampai aduh ini nanti dicap, oh ternyata Kang Wajid orangnya kan, tentu perlu lah ya, nanti ada kesempatan. Misalnya contoh itu mah mungkin ya contoh. Nah, ini sudah selesai nih. Kang Mugi, pengalaman Kang Mugi langsung ya, bagaimana? Kasih contoh lagi. Aduh, Lama itu lama. Oh iya. Sama kayu udah nih sampai enggak ada orang. ya pengalaman Kang Mugi mengelola emosi agar tidak terluapkan emosinya seperti apa sih dari Kang Mugi sendiri? Ya silakan Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Iya tadi ya sangat relate sekali dengan keadaan kita sehari-hari, bahkan kita juga memiliki banyak pemikiran atau banyak hal yang bersama-sama ya, apalagi bersamaan memang banyak karakter, banyak pemikiran itu luar biasa. Tapi saya teringat juga mengenai ada bahasa Jawa yang mengatakan bahwa ini karena saya asli orang Jawa harus ini tapi kan nanti ada translate bahasa Indonesia nya. Saya Jawa Tengah, Pemalang. Oh iya. Ada bahasa Jawa yang saya ingat tadi ya, membahas tadi itu bahasa itu eling lan waspodo. Nah, saya pembahasan harus saya akan bedah ini biar paham. Eling itu kita mengingat bahwa dimanapun kita berada itu pasti Allah itu akan melihat kita. Itu poin pertama. Harus eling, mengingat bahwa Allah itu mau kita mau di rumah mau di lubang semut pun Allah itu pasti akan melihat kita, akan melihat sesuatu apapun yang kita akan jangan contohnya astagfirullah. Artinya kalau mau konten tadi deh ya. Ini saya khusus saya dulu. Jangan sampai saya lupa nih. Kalau Lubang semut ya. oh iya. Intinya apapun yang kita lakukan itu Allah itu pasti akan mengetahuinya. Maka kita itu harus pahami bahwasanya jangan sampai kita bertutur kata yang kurang baik kepada sama muslim, terutama yang satu harokat atau satu pemahaman yang baik gitu kan. Apalagi ada peribahasa lidah itu tidak bertulang. Maksudnya bahwasanya apapun iya, lidah itu tidak bertulang. Apapun yang kita ucapkan gitu tidak ada remnya. Harus ngeremnya itu dari kita sendiri. Ya tadi kalau kita berucap yang tidak penting, ngapain diucapin gitu loh. Posisinya adalah ketika kita mendapat sesuatu yang membuat kita emosi. Itu apa yang dilakukan sehingga emosi itu tidak keluar. Ya. Pengalaman ini yang kita tunggu-tunggu ini. Kalau mengenai biar ada saya mengalami hal yang emosi, bagaimana emosi saya tidak meluapkan atau keluar. Yang pertama ya pasti ya beristighfar. Itu pertama. Yang kedua, mungkin saya yang salah. Langsung introspeksi. Iya, introspeksi. Ini orang itu mungkin mungkin kesel sama saya, marah sama saya, mungkin ada yang salah dengan saya. Jadi saya itu nggak pernah sekali-kali itu nggak pernah menyalahkan orang lain tuh loh. Oh, ini kok karena Bang Majid sih ini sih gitu kan. Ini jadi saya emosian enggak gitu lah. Iya. Maksudnya harus berani untuk mengakui dan meminta maaf. Mengakui dan harus meminta maaf. Karena bagaimanapun juga kita tidak melihat dari segi umur, mau lebih tua, mau lebih muda, mau lebih anak-anak. Ketika akhlak ataupun perilaku itu tidak bisa dirubah kecuali memang watak itu sendiri gitu loh. Watak orang itu sendiri gitu loh. Watak akhlak secara yang saya pahami yaitu setiap manusia itu bawaan memang dari orok, kalau bahasa orang itu dari bayi gitu. Itu mau jadi bayang salah. Nggak ya, bawaan dari kecil gitu loh. Masakan langsung gede nggak mungkin ya. Ada juga yang bilang bahwa ya ngikuti perilaku orang tuanya seperti apa, kalau orang tuanya temperamental enggak juga sih. Tapi ketika saya mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat saya amarah ya tadi ya, pertama itu saya mau istighfar, yang kedua saya tidak menyalahkan orang lain tapi saya introspeksi diri. Ini kayak ada salah diri saya deh. Ketika saya mengaku ada salah, saya minta maaf. Lah ketika nanti saya ada maaf tetap masih salah, maka kalau yang deket ya saya ketemuin. Ini tuh permasalahannya apa sih gitu. Antum itu mungkin salah paham dengan aneh gitu loh. Nah, kita lurusin nih biar dapat titik temunya. Benang merahnya gitu. Benang biru dikira mau gitu. Harus tahu gitu. Nah, ketika sudah tahu otomatis kan bisa nih meluruskan dan ada solusinya. Nah, kita seorang muslim yang memiliki pemahaman yang Islam, kita nggak mengakui bahwa kita Islam semua Islami ya dalam arti secara universal itu sangat paham bukan, tapi kita juga masih belajar. Tapi di mana kita itu ketika paham mengenai ada masalah, ya harus diselesaikan secepatnya gitu loh. Apalagi kalau miskomunikasi berkelanjutan itu parah sekali itu. Berlanjut karena apa? Walaupun ada kesalahan sekecil tiba-tiba didiamkan, itu akan merebut lama-lama akan jadi besar itu. Kalau bahasa
kasar itu dongkol. Membuat orang tuh dongkol gitu loh. Kalau jangankan mengenai ketemu, denger namanya aja udah males gitu. Jangan ketemu gini loh, kalau dengar itu bangmu gitu, oh, apa sih, malas, nggak usah ketemu lah gitu. Nah itu karena dari awalnya itu kalau ada permasalahan sekecil apapun tidak diselesaikan. Makanya kita kan bahasanya itu kan merasa dewasa, merasa mungkin memiliki akal yang baik ya, maka otomatis kalau ada permasalahan diselesaikan secepatnya. Dan harus jangan jangan apa ya, kekeh bahwa saya benar kamu salah. Oh, jangan. Sama-sama dulu, adem dulu. Setelah adem baru oh ini masalahnya, oh ini solusinya. Saling maafin selesai. Itu kalau saya pribadi Kang Abdul. Mantap ya pengalamannya dari Kang Mugi, bagaimana beliau dalam mengelola emosinya, yaitu ketika ada suatu hal yang memancing emosinya, Kang Mugi yang pertama dilakukan adalah beristighfar. Yang kedua ini yang menarik adalah introspeksi. Jadi nggak langsung membalas, mengeluarkan, meluapkan emosinya, tapi introspeksi dulu. Jangan-jangan memang saya salah gitu kan, jangan-jangan dia benar, saya salah. Digali, diintrospeksi. Nah ketika benar, oh iya ternyata saya salah, dia minta maaf, tidak malu-malu untuk meminta maaf. Tapi jika ternyata masih nggak clear juga, nggak ketemu masalahnya di mana, segera diselesaikan dengan cara bertemu. Ini sangat menarik ya, bisa ditiru sahabat Ngajedi semua. Kang Rijal, di bulan suci Ramadan tadi kan tantangannya adalah bagaimana bisa menahan gibah, menahan marah ya kan, yang menahan namimah dan lain sebagainya tadi, yang ternyata itu semua dapat menghilangkan pahala ya, pahala dari puasa gitu, menggugurkan pahalanya, walaupun tidak membatalkan, tapi hanya dapat haus dan lapar saja. Di Genji bagaimana sih ya, di Genji itu bagaimana dalam mengelola emosi ya kan, dalam menahan gibah, dalam menahan amarah, itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain ke sahabat Ngajedi semua. Silakan Kang Rijal. Temanya tadi tentang bagaimana Ramadan ini kita bisa menahan dari namanya gibah, kemudian emosi kita, kemudian namimah atau ngadu domba gitu kan. Mungkin saya petakan dulu ya, terutama untuk gibah ini sebenarnya yang laki-laki nih nggak terlalu banyak ngomongin orang gitu kan. Istilah kata laki-laki tidak Bercerita, tapi apa? berdoa. Action itu ya. Action. Ya. Karena yang suka bercerita itu ya tadi kembali lagi kepada kaum Hawa. Dia suka bercerita ya kan, suka ngomongin orang. Dia memang jelas gitu kan. Bahkan ada apa namanya itu? Perhitungan itu apa namanya sih? Bukan, ada perhitungan itu. Perempuan itu dalam sehari itu ngeluarin berapa ribu kata gitu. Perhitungan kosakata 1000. 1000. Iya. 1000 ya. Iya, artinya lebih banyak daripada laki-laki kan. Nah, salah satu yang dibicarakan itu adalah tadi gosip gitu kan, gibah. Nah, kalau untuk yang emosional nih memang kebanyakan laki-laki gitu kan. Karena memang laki-laki itu sebagian memang ada yang sifatnya memang temperamen gitu kan. Nah, untuk di kalangan Gen Z sendiri itu memang ini sikap ngomongin orang gitu ya. Kemudian emosi itu naik itu banyak sekali ya, sarana-sarana ataupun keadaan-keadaan yang memang menimbulkan hal itu terjadi. Nah, karena yang sering terjadi itu, yang saya sering perhatikan itu kalau di Gen Z itu ya, emosi itu gara-gara misalnya main HP itu kan, main HP, main game gitu kan, dia kalah ya kan, sering kalah. Keluar datu semua ya. Iya. Jadi seluruh binatang-binatang yang ada di kebun binatang itu dikeluarin semua gitu kan. Padahal dia nggak kenal tuh orangnya siapa ya kan. Namanya online gitu kan. Tapi tiba-tiba emosi meluap gitu kan ya. Kemudian misalnya lagi interaksi ya di sekolah ataupun di rumah ataupun di tongkrongan, sebenarnya masalahnya sepele gitu kan. Sebenarnya sepele. Mulai dari utang belum bayar gitu kan, atau misalnya waduh utang kecil sih, kemudian perempuan mungkin terjadi ya, atau circle-circlean gitu kan, akhirnya emosi meluap ya. Atau terkadang lagi berkendara juga sering terjadi ya, mungkin ini umum ya kalau berkendara itu tiap pagi biasanya orang kalau berkendara itu bawa mobil bawa motor, kalau pagi apalagi kalau macet itu bawaannya emosi.
Ya, padahal yang salah siapa ya kan? Yang salah siapa, yang salah dia, tapi yang ngotot dia juga, yang harusnya yang ngotot kita ya kan. Nah ini apa, menimbulkan yang namanya tadi emosi gitu, sehingga cara yang mungkin perlu untuk kita lakukan ya sebelum emosi ini meluap ya, kita itu sudah tahu keadaan-keadaan yang memang terjadinya emosi itu akan meluap gitu loh. Terutama adalah keadaan-keadaan seperti itu. Ini kita sudah mengantisipasi hati kita nih. Wah ini saya bakal apa namanya berangkat nih ya kan, keluar jalan raya, ini kemungkinan pasti kebawaan saya emosi gitu kan. Nah udah harus siap-siap dari situ tuh. Supaya apa? Supaya nanti ketika kejadian gitu kan, kita itu udah siap-siap gitu kan. Oh saya harus ini, saya harus hati-hati gitu kan. Jangan sampai kemudian saya melakukan perbuatan toksik ataupun kata-kata yang toksik tadi. Begitu juga hal yang lain seperti misalnya pertemanan gitu kan, ada Gen Z gitu, juga harus tahu, oh nih dia tipe ini seperti ini nih, kita harus tahu nih karakternya, berarti saya ini ngomongnya harus jaga-jaga nih, ya kan, karena dia tipenya seperti ini. Kalau disinggung dikit atau kita nyindir dia dikit, dia pasti marah besar gitu kan. Berarti harus saling memahami, artinya butuh persiapan ya, disiap kondisi-kondisi tertentu, karena memang tadi munculnya emosi itu di banyak kondisi, sehingga kita sebelum melakukan sesuatu kita juga harus tetap ingat diri kita dan tetap menata hati kita ya, harus terus sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Gen Z pribadi adalah harus sering-sering dengar nasihat dari orang tuanya ataupun orang yang lebih tua daripada dia, dengar nasihat-nasihat dari kajian supaya hatinya ini lembut gitu loh. Hatinya lembut, tertata. Nah, supaya nanti ketika terjadi kejadian-kejadian seperti itu, dia nanti secara natural dia itu tidak toksik tadi ya, tidak emosi secara langsung. Artinya emosi itu boleh hal yang wajar, tapi sesuai dengan takaran gitu loh. Kalau emang masalah kecil ya emosi sedikit aja gitu, jangan banyak-banyak. Kemudian masalah sepele kemudian emosinya sangat meluap banget gitu kan, sesuai gitu kan. Gitu. Tapi yang paling baik adalah bagaimana kemudian kita tadi menahan sebaik mungkin. Mantap pemaparan dari Kang Rizal berkaitan dengan mengelola emosi versi Gen Z tadi ya, dengan berbagai macam situasi dan kondisi ya, banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan emosi itu muncul. Namun yang nggak kalah penting adalah menyadarinya terlebih dahulu, mempersiapkan sehingga nggak kaget ketika terjadi sesuatu yang akan membuat emosi ya, dia sudah tahu duluan gitu, sehingga udah ada planningnya, udah ada persiapannya. Mantap ya, dari Gen Z ternyata luar biasa juga gitu. Nih mungkin sahabat ngaji di sini udah nggak sabar juga ya kan, pengen denger nih klarifikasi dari Kang Majid nih kan, udah ditunggu-tunggu nih. Tadi tuh seperti kayak bahan percontohan yang kurang baik lah ya, dalam tanda kutip ya kan, jadi bahan penyebab orang jadi emosional ya kan. Nah ini perlu diluruskan, perlu diklarifikasi apakah betul seperti itu atau bagaimana ya kan, agar tidak berkelanjutan. Nah, karena biar bagaimanapun ya emosi itu kan tadi ada ya pada diri manusia, agar itu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi keributan ya, baik di kalangan persahabatan, tongkrongan di kita ini ataupun di lingkungan yang lainnya. Silahkan Kang Majid nih, sudah tunggu jawabannya dari sahabat ngaji ID semua. Sekarang kasih. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, maaf. Nah, jadi kesel. Oh iya, kesel atau tidaknya itu kan memang dilihat dari seberapa gitu ya, seberapa kita kenal jauh, lebih jauh atau enggak kayak gitu ya. Yang tadi yang sudah diterangkan 1, 2 dan 3 ya kan, itu kan rata-rata memang dari lebih dulu kenal atau tidak kayak gitu kan. Jadi memang kalau anak itu terlihat untuk kesel memang anak perasaannya tuh kadang-kadang malah mudah keselnya kayak gitu sama orang kebalik. Iya, maksudnya gini ya, ketika sudah janji, misalkan misalkan kayak gini ya kan, anak itu berstatement bahwasanya anak seperti itu, bukan berarti anak turia, bukan berarti anak bohong, bukan berarti anak memang apa sih namanya, sok sibuk, enggak memang gitu. Soalnya kalau anak itu
kalau misalkan lagi kurang enak badan, kurang itu Ana ya Allah. Udah masih nyantur dia. Ini untuk antum nih. Lanjut. Ya gitu. Ya Allah. Nah, jadi lupa. Iya iya iya. Jadi lihat gitu ya, lihat dari seberapa gitu pahamkah dia terhadap Ana dan Ana juga memahami teman-teman Ana tuh yang seperti apa kayak gitu. Jadi Ini adalah Kang Deddy sama Antum itu sangat dekat sehingga saking dekatnya itu tadi tuh ibaratnya yang nggak ada. Jadi walaupun seperti marah seperti itu sebenarnya tidak demikian seperti itu ya. sebenarnya sama, Ana juga sering marah juga sebenarnya sama beliau. Maksudnya marahnya tuh karena saling deket gitu, marah kayak adik kakak aja kayak gitu. Atau ya udah deh daripada nanti berantem lagi kan. Ya ini kayak anak-anak kesana anak kayak tua banget. Enggak gitu, memang apa ya, adaptasi bertemu itu penting tau. Bertemu itu sering bertemu itu penting. Maksudnya apa, jangan sampai kita dekat tapi terasa jauh kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak merasa nggak nyaman kalau dekat sama anak atau perkataan anak dan lain sebagainya itu memang kayak tadi Mugi bilang ya, itu budak bawaan kayak gitu. Kalau anak tuh memang tipe-tipenya yang nggak pernah suka nyari musuh gitu, nggak pernah gitu. Apalagi yang satu harokat, yang satu dakwah gitu kan. Apalagi teman-teman anak di kampus dan lain sebagainya itu memang cair aja, itu biasa gitu. Kalau anak kan orangnya ya nggak apa ya, apakah dia teman anak yang di atas anak umur atau di bawah anak tuh ya anak tetap circle-nya sama aja gitu, nggak ini gue nih yang paling senior, ini gue paling ini, enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, ketika ada yang kesel sama anak dan gimana ya, tadi bener kata Mugi itu ya, didudukin ke permasalahannya tuh apa, tolong kayak gitu kan, tolong anak salahnya di mana dan bagaimana. Kan kadang-kadang anak itu kalau ngomong itu kan ya setahu anak tuh ya anak baik-baik aja gitu, nggak maksudnya nggak kata kosong, nggak ada niatan, nggak ada sama sekali niatan untuk menjatuhkan, nggak ada sekali niatan untuk yang gimana gitu ya. Begitupun di grup anak khusus yang di Bang Rizal dan kawan-kawan teman-temannya, kalau anak panjang buat padahal tuh anak biar lebih itu aja gitu, mau luapan isi hati anak itu biar nggak stres dan gimana kayak gitu kan. Itu kata-kata iya, klarifikasi. Kan ada orang ini ada. Yang lain kan enggak. Oh gitu. Malah jadi banyak. Kan di sini. Bukan klarifikasi, bukan. Ini lebih kayak bahwasannya menjelaskan bahwasannya tuh memang anak tuh nggak ada niatan untuk seperti itu. Karena anak tuh gregetnya itu ketika anak ngelihat teman-teman anak yang kayak udah tahu menjalankan apa amanahnya, kewajibannya, enggak kayak gitu. Kayak anak tuh kayak gimana sih, anak tuh lebih ke nasihat. Kan bahwasannya ada yang bilang kalau di WA itu kan tanpa ru ya. Ya iya, jadinya bener kata seseorang itu bilang, anak WA itu memang kalau tergantung dari orang bacanya. Kalau orang baca lagi kesel, nadanya kesel, kalau lagi santai nyantai kayak gitu. Jadi memang sekesel apapun itu, ayo kita duduk permasalahannya seperti apa, jangan sampai berlarut-larut kayak gitu kan. Kayak anak kan yang namanya manusia kan tetap perlu perlu ya namanya perlu ya namanya apa sih namanya, kayak atom itu kayak nasihat masjid yang kayak gini, masjid kayak gini. Kalau anak sih ya kalau dia itu welcome aja selagi dia nggak ngatain anak dasar kayak gitu misalkan. Sekarang kebalikannya kan. Iya. Kalau tadi kan kayak Kang Majid yang dicapnya sebagai yang membuat orang kesel gitu ya. Tapi udah kasih. Nah sekarang kalau ada sesuatu yang membuat Kang Majid kesel, emosi, ya kan, sehingga di bulan suci Ramadan ini, aduh, terluap-luap tuh pengen mengeluarkan emosinya. Nah itu bagaimana tuh agar Kang Majid yang seperti Kang Majid nggak terluapkan emosinya? Ya, biar enggak itu ya, biar enggak ngeluap, biar enggak sia-sia pahala apa sih anak. Anak langsung tiduran, kalau enggak duduk. Misalkan kalau lagi mana, bener anak berbanding kayak gini, maksudnya biar
biar ana nggak terlalu meluap-meluap kayak gitu. Ketika sama siapapun itu yang dekat sama ana kayak gitu. Dan yang kedua itu ana berupaya untuk istighfar gitu menghadapi Abu Dai misalkan kayak gitu. Astagfirullahaladzim enggak. Enggak, Abu Antum, Abu Khalid dan sebagainya. Nah, kita kan punya kan berselisih tapi berselisih yang gimana kayak Mugi kemarin kan ana tuh cuma bilang ya udah, nah kan sama kan di podcast nanti oh ya udah. Oh iya nanti ada. Astagfirullahaladzim enggak. Yang bukannya bohong kan maksud anak. Ayolah kita saling memahami. Kalau misalkan anak salah ya ditegur aja nggak apa-apa. Tapi jangan pakai bahasa binatang, pakai bahasa-bahasa yang gimana. Jangan diamin anak juga. Kan jadi anak terasa kayak, aduh, kayaknya anak ngeselin banget gitu ya orangnya kayak gitu. Anak gimana? Padahal mah anak enggak. Padahal mah anak enggak kayak gitu. Enggak maksudnya. Itu artinya kan hati anak itu kalau misalkan kalian enggak itu ya anak Allah yang tahu benar kayak gitu. Iya, kalau anak tuh kalau enggak juga. Maksudnya enggak takut ngeplay anaknya. Iya, takut ngeplay. Mas anak tuh kalau tuh kayak gitu ya istighfar terus kita merenungi juga sama anak kayaknya nih ada yang salah. Anak juga suka kayak gitu. Tapi anak tuh malah kepikiran loh kalau kayak gitu ini kenapa orangnya kenapa kayak gitu jadi anak juga berupaya untuk istighfar dan anak mendoakan mendoakan orang itu iya maksudnya biar ya Allah kalau misalkan iya kalau saya salah gini tolong maafkan saya dan lembutkan hati teman saya kayak gitu kalau enggak ya benar anak kan bingung kalau kayak gitu ya kan anak lebih ke mendoakan deh kalau misalkan itu anak lebih duduk lebih diam dengerin dulu duduk permasalahannya gimana soalnya apa kalau misalkan anak ngeluap kalau anak tuh orang kalau ngeluap tuh kalau udahnya malu sendiri gitu maksudnya teriak-teriak kan gitu kan dulu pas anak dulu SMK aduh gitu iya dibanting-bantingin semua gitu guprak gitu tapi pas udahnya Perabotan rusak semua. enggak gitu juga konsepnya ngapa jadi perabotan kan lagi sekolah ini ngapa jadi perabotan kursi Astagfirullah itu peralatan sekolah itu ini kurang jauh mainnya padahal dia guru ya Astagfirullahaladzim nggak boleh spill nggak boleh jadi kayak gitu yang pertama harus berbaring istighfar dan mendoakan yang terbaik. Insyaallah itu ya spill dari Kang Majid. Insyaallah ya semoga apa yang diceritain Kang Majid ada inspirasi yang kita bisa ambil positifnya dan sekali lagi ya teman-teman tentu apa yang kami sampaikan mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang pas, kurang tepat, tidak ada bermaksud untuk apapun, semuanya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk sahabat Ngajaidi semua. Silakan ambil yang positif, yang bermanfaatnya silakan diambil. Jika ada hal yang mungkin kurang berkenan, ya mohon dimaafkan seluas-luasnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.